Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait soal bahasa Indonesia untuk latihan soal ASTS kelas 3 tahun pelajaran 2024-2025. Materinya adalah tentang poster, tentang pengumuman, kemudian ada kalimat seru dan lain sebagainya ya. Jadi kita mulai. Untuk yang nomor 1 ini adalah tentang poster. Apa maksud dari gambar poster ini? Nah, di situ kan sudah dilihat ya, ada kata-kata buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi maksud dari poster ini adalah kita diminta untuk buang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua adalah apa nama lain dari poster niaga? Nama lain dari poster niaga itu bisa disebut juga dengan poster promosi. Jadi yang namanya niaga itu adalah mempromosikan suatu produk gitu ya. Nah, jadi namanya adalah poster niaga. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya orang itu bisa tertarik untuk membeli atau memakai produk tersebut. Kemudian yang nomor 3, berdasarkan gambar yang disediakan termasuk jenis poster apakah ini? Ini kan sudah jelas kalau iklan produk ya, jadi iklannya Happy Toast, Coca-Cola, Sprite dan Fanta dan lain sebagainya kayak gitu. Ini juga ada rekening ponsel gratis seperti itu. Nah, ini namanya adalah supaya orang-orang itu bisa tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, maka poster itu adalah jenis poster niaga. Boleh niaga atau nama lainnya tadi adalah poster promosi. Kemudian yang selanjutnya adalah ini. Buku adalah jendela dunia. Nah, begitu kata posternya ya. Nah, apa isi yang disampaikan dalam poster pendidikan di atas? Nah, sudah jelas ya, di situ adalah buku adalah jendela dunia gitu. Jadi isinya adalah tentang poster pendidikan. Isinya adalah pemberitahuan ataupun informasi kepada kita bahwa buku sama dengan jendela dunia. Maksudnya adalah dari kita itu membuka buku, maka kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan tentang dunia seperti itu. Kemudian yang nomor 5 adalah apa arti kata ilustrasi? Ilustrasi itu adalah menerangkan. Dari kata illustrate ya, artinya adalah menerangkan. Nah, apa tujuan dari adanya ilustrasi dalam sebuah teks? Nah, dari sebuah teks kemudian kita itu ada ilustrasi, kita itu lihat kalau ada ilustrasi maka akan menjadi lebih jelas. Jadi tujuan adanya ilustrasi adalah untuk memperjelas. Kemudian yang selanjutnya adalah sebutkan 2 fungsi dari gambar ilustrasi. Yang fungsinya itu hampir sama dengan tujuan ya, pastinya untuk memperjelas. Kemudian juga supaya lebih menarik. Kemudian nomor 8, sebutkan 2 jenis gambar ilustrasi. Jenis gambar ilustrasi itu bisa berupa kartun, bisa berupa karikatur. Kemudian yang nomor 9 adalah kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan pendapat di kelas. Nah, tentunya adalah setelah dipersilahkan atau kita mengangkat tangan dulu kemudian dipersilahkan. Nah, jadi kalau misalnya sudah angkat tangan tapi belum dipersilahkan, itu kita belum boleh untuk menyampaikan pendapat di kelas. Kemudian yang nomor 10 adalah sebutkan etika yang harus diperhatikan sebelum menyampaikan pendapat. Jadi sebelum menyampaikan pendapat tentunya kita harus angkat tangan. Nah, setelah angkat tangan kita baru menunggu untuk dipersilahkan. Baru apa? Baru kita menyampaikan pendapat. Kemudian nomor 11, tuliskan tata cara berpendapat yang baik. Jadi yang pertama adalah kita berbicara sopan.
berbicara dengan jelas. Kemudian tidak memaksakan kehendak. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan gambar kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan pendapat. Nah, gambarnya itu kan yang di sini tadi ya. Ini terlihat kalau anak itu lagi mengacungkan jari atau mengangkatkan tangan kayak gitu ya. Nah, jadi waktu yang tepat untuk menyampaikan pendapat adalah pastinya setelah angkat tangan tadi ya, setelah angkat tangan. Lalu menunggu sampai dipersilahkan. Kemudian yang nomor 13 adalah apa yang dimaksud dengan tokoh dalam cerita. Jadi yang namanya tokoh itu adalah peraga. Peraga apa maksudnya? Jadi peraga yang mengalami kisah yang ada di dalam cerita itu. Misalnya cerita tentang kancil dan buaya. Maka tokohnya adalah ya kancil sama buaya gitu. Jadi kancil dan buaya ini yang mengalami kisah yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian nomor 14 itu adalah unsur dalam sebuah cerita. Jadi perlu kita ketahui bahwa unsur itu ada intrinsik, ada juga yang ekstrinsik. Nah, yang dimaksud di sini adalah unsur-unsur yang intrinsik ya. Jadi unsur intrinsik itu bisa aja berupa tema. Kemudian berupa alur. Kemudian bisa berupa dengan tokoh dan lain sebagainya. Kemudian nomor 15 adalah sebutkan struktur dari teks naratif. Jadi struktur teks naratif itu yang pertama adalah orientasi. Jadi pada tahap orientasi ini adalah pengenalan dari tokoh-tokohnya tersebut. Misalnya bercerita tentang kancil dan buaya, maka pengenalan tokohnya adalah tentang kancil itu siapa sih, buaya itu siapa sih, mereka itu hidup di mana, kemudian ada apa kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah komplikasi. Nah, komplikasi itu adalah yang namanya konflik atau ada suatu masalah seperti itu ya. Nah, misalnya nih dalam cerita kancil dan buaya ya, itu kan si kancil sebenarnya pengen menyeberang sebuah sungai ya gitu. Jadi pada waktu itu orientasinya adalah si kancil sama buaya ini tuh sama-sama hidup di hutan. Nah, di hutan itu ada sebuah sungai yang sangat besar seperti itu, dan kancil itu sebenarnya pengen menyeberang si sungai tersebut, tetapi karena di situ banyak sekali buaya, maka dia tidak berani untuk menyeberang, nanti takutnya kalau dimakan sama buaya, dan dia juga pastinya takut kalau sampai dia nanti tenggelam. Nah, itu kan muncul konflik ya, muncul komplikasi atau muncul masalah. Nah, kemudian si kancil itu punya ide. Nah, ide ini namanya adalah resolusi atau penyelesaiannya. Jadi idenya si kancil itu adalah dia meminta si buaya ini untuk berjajar karena dia ingin menghitung dari buaya ini sambil dia itu melompati punggung-punggung dari si buaya itu kayak gitu. Nah, itu adalah akhirnya si kancil ini tuh bisa sampai di seberang sungai itu dengan selamat gitu. Nah, itu namanya adalah resolusi atau solusi dari masalahnya tersebut gitu. Kemudian nomor 16 itu tidak ada ya, jadi penggalan ceritanya nanti tergantung di soalnya nanti tentang apa ya. Jadi nanti kalian bisa mengidentifikasi sendiri kira-kira masalah apa yang dialami oleh tokoh utama tersebut kayak gitu. Misalnya dalam cerita kancil dan buaya tadi, berarti masalah yang dialami oleh tokoh utama atau si kancilnya adalah dia tidak bisa menyeberangi sungai kayak gitu karena di situ sedang banyak buaya gitu. Kemudian nomor 17 itu adalah apa arti dari tanda seru. Jadi tanda seru itu adalah menunjukkan kalimat perintah bisa atau kalimat larangan juga bisa. Kemudian nomor 18 tanda baca apa yang digunakan untuk mengakhiri tanda seru. Tanda bacanya adalah pasti tanda baca seru. Jadi tanda bacanya yang seperti pentong seperti ini ya. Kemudian nomor 19 tuliskan contoh penggunaan tanda seru dalam sebuah kalimat. Misalnya ayo jaga kebersihan misalnya. Nah, itu ada tanda pentongnya gitu. Ada tanda serunya maksudnya ya. Kemudian nomor 20, ayo menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini kan juga ada tanda serunya ya, maka ini juga disebut sebagai kalimat seru.
Kemudian nomor 21 ini ya. Jadi ada kata-kata ini nih, stop mencontek, ayo hidup jujur. Jadi diri sendiri karena mencontek akan membawa kepada kebodohan. Nah, berdasarkan gambar ini termasuk jenis poster apa? Nah, ini kan memberikan sebuah informasi dan juga tidak menawarkan suatu produk ya, maka ini termasuk jenis poster pendidikan. Kemudian yang nomor 22, cocokkan isi poster tersebut dengan jenisnya. Nah, ini kan iklan ya tentang apapun enaknya, minumnya teh botol sosro. Nah, ini kan sebuah iklan untuk menawarkan suatu produk. Maka jenis posternya itu adalah poster promosi atau poster niaga. Nomor 23, lengkapi teks poster kebersihan sebagian dari apa? Dari iman. Nah, nanti kalian itu diminta untuk melengkapi teks yang ada di dalam poster itu. Nah, nanti dilengkapi ya sesuai dengan perintah yang ada di dalam soalnya, tergantung nanti teksnya apa gitu ya. Kemudian nomor 25, sebutkan fungsi gambar ilustrasi dalam sebuah teks cerita. Fungsinya untuk apa tadi? Yaitu untuk memperjelas bisa, supaya menarik juga bisa. Untuk memperjelas. Kemudian nomor 26, berdasarkan gambar ilustrasi yang disajikan, simpulkan isi cerita tersebut. Nah, ini kan ceritanya adalah tentang Malin Kundang ya, yang dia itu sudah sukses, akhirnya dia itu tidak mengakui ibunya ini ya. Jadi ini tuh ibunya ini. Nah, ini adalah Malin Kundangnya. Nah, Malin Kundang itu tidak mau mengakui ibunya itu sebagai ibunya gitu. Jadi dia itu durhaka. Maka simpulannya adalah Malin Kundang yang durhaka. Intinya seperti itu ya. Kalian boleh menggunakan kata-kata kalian. Nomor 28, apa nama lain dari argumen? Argumen itu adalah pendapat, boleh. Opini juga boleh. Ini juga tidak ada ya, tidak ada. Tokohnya juga tidak ada. Nanti tergantung teksnya di sana apa. Nomor 33 juga. Nomor 34, ayo buang sampah pada tempatnya. Kalimat tersebut berisi sarang atau ajakan. Namanya sudah ada kata-kata ayo, maka ini adalah termasuk ajakan. Nomor 35, perhatikan dua gambar berikut. Sebutkan perbedaan antara kedua gambar berikut. Nah, di sini kita lihat ya, kalau ini kotor ya dan ini bersih, ada tempat sampahnya. Maka yang gambar A itu adalah tentang rumah yang kotor. Rumah kotor. Tapi kalau yang B ini adalah rumah bersih. Karena di situ sudah ada tempat sampahnya dan tidak ada sampah-sampah yang berserakan seperti di gambar A ini. Kemudian nomor 36, dari dua gambar berikut, gambar mana yang lebih menarik dijadikan poster? Nah, ini kan sudah ada semacam petunjuknya, bukan petunjuk ya, sudah semacam ada teksnya ya kalau yang gambar yang pertama itu. Jadi itu intinya adalah tentang kita harus menyirami tanaman yang ada di bumi atau kita harus merawat tanaman. Nah, jadi yang lebih menarik untuk dijadikan poster itu ya harusnya yang ini. Karena apa? Karena ini tuh sudah lebih jelas untuk poster ajakan ya. Tapi kalau yang gambar yang satunya ini tuh sebenarnya menarik ya, memang dia lucu gitu. Tapi itu tergantung dari pendapatnya masing-masing ya. Kalau misalnya mau yang ini, berarti apa sih alasannya? Kenapa kok dia itu menarik untuk dijadikan poster? Kalau misalnya dijadikan poster, itu dijadikan poster apa gitu. Jadi harus bisa memberikan pendapat. Kemudian nomor 37, ini adalah gambar orang yang batuk ya, batuk. Nah, buatkan karangan pendek. Nah, intinya adalah kalian membuat suatu karangan. Kalau misalnya nih hari ini saya tiba-tiba tidak enak badan karena saya tiba-tiba saya juga bersin-bersin dan ternyata kemarin saya kebanyakan minum es misalnya. Nah, kalian membuat sebuah karangan pendek tentang ilustrasi yang ada di situ. Jadi, kalau misalnya membuat karangan itu usahakan itu lebih dari satu kalimat. Jadi jangan hanya saya hari ini sedang batuk pilek kayak itu, jangan cuma kayak gitu, tapi dijelaskan kenapa kok bisa batuk pilek, kemudian kamu bagaimana, apakah dibawa ke dokter, apakah kamu meminum obat, kemudian kamu minum obatnya apa, terus kemudian kamu itu setelah minum obat bagaimana kayak gitu, apakah sudah lebih enakan atau tidak gitu. Jadi diceritakan secara rinci ya kayak gitu.
Kemudian nomor 38, bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam karangan yang kamu buat itu. Nah, ini kan karangannya adalah tentang kamu yang sedang sakit gitu kan. Nah, maka solusi atau cara menyelesaikan masalahnya itu bagaimana? Ya dengan cara minum obat misalnya seperti itu. Nomor 39, ini adalah cerita tentang Iti. Nah, kita langsung lihat saja pertanyaannya. Bagaimana penilaianmu terhadap terhadap tokoh Bangau ini? Oh, ya. Jadi di sini adalah ada sebuah teks ya, intinya Iti itu memutuskan untuk berjalan-jalan pergi ke kolam yang terletak di pinggir hutan. Belum jauh Iti berjalan, dia berpapasan dengan sekawanan burung bangau. Apakah berarti salah satu burung bangau? Kakimu pendek, kasar, dan jari-jarimu berselaput. Aduh, kasihan sekali. Lalu sekawanan burung bangau itu berdiri di depan Iti. Lihatlah, kaki kami panjang dan bersih. Kami bisa melompat dan menari. Nah, berdasarkan penggalan cerita, bagaimana penilaianmu terhadap si tokoh bangau itu? Nah kan si bangau itu kan menghina si Iti ya, kalau katanya kakinya itu pendek kemudian kasar gitu ya. Maka penilaian kamu terhadap tokoh bangau bagaimana? Nah, dia pastinya adalah suka menghina, boleh. Misalnya jahat juga boleh. Atau misalnya kamu jawab dengan sombong juga boleh. Kemudian nomor 40, susun kalimat ajakan yang sesuai untuk melengkapi gambar poster tersebut. Ini kan tentang kebersihan ya. Misalnya kalimat ajakannya, kalau kalimat ajakan itu biasanya dimulai dengan kata ayo. Misalnya, ayo buang sampah pada tempatnya. Nah, jangan lupa dikasih tanda seru gitu ya. Selesai.